Beberapa waktu terakhir ini, nubuatan mengenai hidup di dalam devil free zone atau zona bebas iblis terus berbicara di dalam roh dan pikiran saya. Dari perenungan firman hari-hari ini, saya semakin menyadari bahwa yang membuat saya dapat mulai hidup dalam zona bebas iblis adalah ketika saya hidup di dalam Dia. Aspek membangun hidup yang akurat, hidup hanya dari firman, dan memperkenan hati Tuhan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam hal ini. Dan ketika merenungkan hal ini, saya mendapati ternyata membangun kehidupan yang akurat bukanlah sesuatu yang sulit bagi kita yang sudah lahir baru. Karena semua yang lahir dari Allah tidak akan melakukan dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Ketika kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, sin nature sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Namun Roh Kristus, nature kebenaranlah yang Tuhan tanamkan menjadi nature kita yang baru. Benih ilahi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita membuat kita tidak lagi betah hidup dalam dosa. Sin habit yang tertinggal dalam diri kita akan secara progresif semakin terkikis dan tersingkir sepenuhnya dari hidup kita. Karena nature yang baru yang Tuhan tanamkan dalam diri kita membuat kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Terus merenungkan firman, mencari tahu isi hati dan kehendak Tuhan secara aktif dalam pikiran dan tindakan kita sehari-hari adalah hal yang secara natural bakal terus kita lakukan sebagai pribadi yang telah lahir baru. Karena kita berasal dari kebenaran. Kebenaran menjadi passion yang kuat dalam hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 9-10 dan ayat yang ke-19. Seketika saya teringat dengan firman yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Dan ketika merenungkan firman ini, saya menyadari bahwa sesungguhnya devil free zone atau zona bebas iblis sudah terbuka untuk dapat kita nikmati. Roh saya begitu bergelora dengan sukacita akan kasih-Nya dalam hidup saya ketika membaca ayat tersebut dalam terjemahan versi Amplified Bible. Karena ternyata Kristus sudah memperhatikan dan mengawasi hari-hari saya dan melindungi saya dari segala pekerjaan musuh. Kehadiran ilahi Kristus dalam hidup saya melindungi saya dari segala kejahatan dan membuat saya menjadi pribadi yang tidak terjamah oleh iblis. Wow, luar biasa sekali Tuhan kita. Saya menyadari bahwa untuk menikmati kehidupan dalam zona bebas iblis, kesadaran akan realita hadiratnya menjadi begitu penting untuk terus saya bangun. Saya mendapati bahwa ada keterkaitan yang erat antara membangun kesadaran akan realita hadiratnya dengan aliran air kehidupan yang harus terus saya pastikan selalu memancar dalam diri saya. Aliran air kehidupan yang akan terus memancar sampai pada kekekalan itu memang sudah ada di dalam diri saya. Yohanes 4 ayat 13-14. Tetapi sayalah yang harus memastikan bahwa aliran air kehidupan itu terus memancar dan tidak akan pernah tersumbat. Cara saya memastikan aliran air kehidupan terus memancar dengan deras dari dalam diri saya adalah dengan terus membangun manusia roh saya, mengaktifasi dinamo rohani saya, sehingga mata air yang ada dalam diri saya bukan lagi semata kaki, tetapi saya akan terus stretch diri saya sampai level mata air kehidupan dalam hidup saya bertumbuh sampai menjadi sungai yang besar. Yeskel pasal 47. Sehingga kerinduan hati untuk terus hidup memperkenan hati Tuhan dan menyukakan hatinya selalu bergelora dalam hidup saya. Ketika kerinduan untuk senantiasa memperkenan hati Tuhan terus bergelora dalam hidup saya, otomatis saya akan terus hidup sebagai pribadi yang tidak lagi mempertahankan segala ketidakakuratan yang masih ada dalam diri saya. Tetapi justru dengan aktif, saya akan terus menyelaraskan diri saya untuk dapat memiliki kehidupan yang sepenuhnya memperkenan hati Tuhan. Sebagai hasilnya, dosa menjadi semakin jauh dari hidup saya. Karena prinsip rohaninya sudah tertulis dengan jelas dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 9 dan dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. Bahwa setiap kita yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi realita kehadiran Kristus dalam hidup kita senantiasa melindungi kita dari berbagai dosa.
dan membuat kita menjadi pribadi yang tidak terjamah oleh iblis. Dan ternyata saya semakin menyadari bahwa setiap keakuratan hidup dan ketaatan yang saya lakukan terhadap firman-Nya sesungguhnya membawa saya menikmati kehidupan di dalam Dia. Kalau saya ada di dalam Dia, artinya saya hidup dalam zona bebas iblis. Mengapa? Karena iblis memang tidak bisa menjamah Kristus. Kalau saya tinggal di dalam Kristus, artinya jika iblis mau menjamah hidup saya, ia harus melalui Kristus terlebih dahulu. Wow, saya semakin yakin bahwa memang kehidupan di zona bebas iblis adalah jenis kehidupan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Saya dedikasikan dan saya prioritaskan waktu-waktu khusus untuk saya membangun manusia roh saya dan bertekun dalam perenungan firman setiap hari. Saya pastikan saya terus mengisi hidup saya dengan keakuratan. Amin.